Berikut ini akan dijelaskan sebuah kisah tentang kesaksian seorang warga Bengkalis yang mengalami kehidupan setelah kematian atau sering disebut dengan nama mati suri. Orang tersebut bernama Aslina. Kisah ini ia jelaskan di depan sebuah forum pertemuan alumni ESQ pada tanggal 23 September tahun 2006 di Pekanbaru, Riau. Namanya Aslina. Ia berasal dari keluarga sederhana. Saat itu, ia telah berstatus sebagai anak yatim. Sejak kecil, cobaan telah datang pada diri Aslina. Pada umur 7 tahun, tubuhnya terbakar api sehingga harus menjalani 2 kali operasi. Menjelang usia remaja, Aslina tidak sengaja memakan racun. Karena itu ia menderita sakit selama 3 tahun. Pada umur 20 tahun, Aslina terkena penyakit gondok. Gondok tersebut menyebabkan beberapa kerusakan pada jantung dan matanya. Karena penyakit gondok itulah, pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2006, Aslina menjalani check up atas gondoknya di Rumah Sakit Mahkota Medical Center, Malaka, Malaysia. Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa penyakitnya di ambang batas, sehingga belum bisa dioperasi. Kalaupun harus dioperasi, maka akan terjadi pendarahan. Oleh karena itu, Aslina hanya diberi obat. Malamnya, Aslina gelisah luar biasa dan oleh pamannya ia terpaksa dibawa kembali ke mahkota sekitar pukul 12 malam itu juga. Ia dimasukkan ke dalam unit gawat darurat atau UGD. Saat itu, detak jantung dan napasnya Aslina sesak. Di ruang perawatan itulah ia mengalami masa-masa kritis alias sakaratul maut. Aslina menceritakan bahwa rasa sakit ketika nyawa dicabut itu seperti sakitnya kulit yang ditarik dari daging, bahkan lebih sakit lagi. Aslina menambahkan juga, ketika ruhnya telah tercabut dari jasad, ia menyaksikan di sekelilingnya ada dokter dan pamannya. Ia juga dapat melihat jasadnya yang terbujur. Setelah itu, datang 2 malaikat serba putih mengucapkan salam kepada ruh Aslina. Malaikat itu besar. Kalau memanggil, jantung rasanya mau copot dan gemetar. Ujar Aslina menceritakan pengalamannya ketika mengalami mati suri. Malaikat itu bertanya, "Siapa Tuhanmu, apa agamamu, di mana kiblatmu, dan siapa nama orang tuamu?" Ruh Aslina menjawab semua pertanyaan itu dengan lancar. Lalu ia dibawa ke alam barzakh. Tak ada teman kecuali amal. Di alam barzakh, Aslina melihat seseorang ditemani oleh sosok yang mukanya berkudis, badan berbulu dan mengeluarkan bau busuk. Mungkin sosok itu adalah amal buruk dari orang tersebut. Masih di alam barzakh, ia melanjutkan kesaksiannya. Ruh Aslina dipimpin oleh 2 orang malaikat saat itu. Aslina ingin sekali berjumpa dengan ayahnya. Lalu ia memanggil malaikat itu dengan sebutan ayah. "Wahai ayah, bisakah aku bertemu dengan ayahku?" tanya Aslina. Lalu muncullah satu sosok yang tidak dikenal oleh Aslina. Aslina tidak mengenal sosok itu lantaran sosok itu masih kelihatan sangat muda, sekitar berumur 17-20 tahun. Sementara ayahnya meninggal saat berusia 65 tahun. Ternyata memang benar, sosok muda itu adalah ayahnya Aslina. Ruh Aslina mengucapkan salam kepada sosok tersebut dan berkata, "Wahai ayah, janjiku telah sampai." Mendengar itu, sosok yang dipanggil ayah itu menangis lalu berkata kepada Aslina, "Pulanglah ke rumah, kasihan adik-adikmu." Ruh Aslina pun menjawab, "Saya tidak bisa pulang karena janji telah sampai."
Sang ayah pun menunduk setelah dialog tersebut. Lalu kedua malaikat memimpinnya kembali. Ia bertemu dengan perempuan yang beramal soleh. Terlihat dari mukanya yang bercahaya dan wangi. Selanjutnya, ruh Aslina didudukkan dan dibawa di atas kursi yang empuk. Di sebelahnya terdapat seorang perempuan yang menutup aurat dan wajahnya cantik. Ruh Aslina bertanya kepada perempuan itu, "Siapa kamu?" Perempuan itu menjawab, "Akulah amal kamu." Selanjutnya, Aslina dan amalnya dibawa menelusuri lorong waktu, melihat penderitaan manusia yang disiksa. Di sana Aslina melihat seorang laki-laki yang memikul besi seberat 500 ton. Tangannya dirantai ke bahu, pakaiannya terkoyak-koyak, dan dia mengeluarkan bau busuk. Ruh Aslina bertanya kepada amalnya, "Siapa manusia ini?" Amal Aslina menjawab bahwa orang tersebut suka membunuh orang semasa hidupnya di dunia. Lalu Aslina melihat orang yang berkulit dan dagingnya terkelupas. Ruh Aslina bertanya lagi kepada amalnya tentang orang tersebut. Amalnya mengatakan bahwa orang tersebut tidak pernah sholat. Selanjutnya, tampak pula oleh ruh Aslina orang yang dihujamkan besi ke tubuhnya. Ternyata orang itu adalah orang yang suka berzina. Di lain tempat, tampak juga orang yang saling membunuh. Orang-orang itu ketika hidup suka bertengkar dan mengancam orang lain. Diperlihatkan juga kepada ruh Aslina orang yang ditusuk dengan 80 tusukan. Setiap tusukan terdapat 80 mata pisau yang tembus hingga dadanya, hingga tubuhnya berlumuran darah. Orang tersebut menjerit tetapi tidak ada yang menolongnya. Ruh Aslina bertanya kepada amalnya tentang orang tersebut, dan dijawab bahwa orang tersebut adalah orang yang suka membunuh. Ada pula orang yang dihempaskan ke tanah lalu dibunuh. Orang tersebut adalah anak yang durhaka dan tidak mau memelihara orang tuanya ketika masih di dunia. Perjalanan menelusuri lorong waktu terus berlanjut. Maka sampailah ruh Aslina di malam yang gelap, kelam dan sangat pekat, sehingga dua malaikat dan amalnya yang ada di sisinya tidak tampak. Tiba-tiba terdengar suara yang mengucap, "Subhanallah, Alhamdulillah dan Allahu Akbar." Setelah kata-kata itu, ruh Aslina merasakan ada yang mengalungkan sesuatu di lehernya. Ternyata sesuatu itu adalah kalung tasbih yang berjumlah 99 butir. Perjalanan terus berlanjut. Ia melihat tepak tembaga yang sisinya mengeluarkan cahaya. Di belakang tepak itu terdapat gambar Ka'bah, sementara di dalamnya terdapat batangan emas. Ruh Aslina bertanya kepada amalnya tentang tepak itu. Amalnya menjawab bahwa tepak tersebut adalah husnul khatimah, yakin keadaan di mana seseorang pada akhir hayatnya dalam keadaan berbuat baik. Tiba-tiba ruh Aslina mendengarkan suara adzan seperti adzan di Mekah. Ia pun mengatakan kepada amalnya, "Saya mau sholat." Lalu dua malaikat yang memimpinnya melepaskan tangan ruh Aslina. "Saya pun bertayamum, saya sholat seperti orang-orang di dunia sholat," ungkap Aslina. Ia kembali dipimpin untuk melihat Masjid Nabawi. Lalu diperlihatkan pula kepada ruh Aslina makam baginda Nabi Muhammad SAW. Di makam tersebut, batangan-batangan emas di dalam tepak husnul khatimah mengeluarkan cahaya terang. Cahaya itu pun berbicara kepada ruh Aslina, "Tolong kau sampaikan kepada umatku untuk bersujud di hadapan Allah." Setelah itu, ruh Aslina menyaksikan miliaran manusia dari berbagai abad berkumpul di satu lapangan yang sangat luas.
Ruh Aslina hanya berjarak sekitar 5 meter dari kumpulan manusia itu. Kumpulan manusia itu berkata, "Cepatlah kiamat, aku tak tahan lagi di sini ya Allah." Manusia-manusia itu juga memohon, "Tolong kembalikan aku ke dunia, aku mau beramal." Begitulah di antara cerita Aslina tentang apa yang dilihat ruhnya saat mengalami mati suri. Kisah ini mungkin saja pernah dialami oleh teman-teman sekalian. Tetapi yang jelas, kebanyakan orang yang mengalami mati suri merasakan dan melihat hal yang hampir sama. Dan itu merupakan bukti yang ditunjukkan Allah kepada makhluknya, bahwa kehidupan setelah mati memang benar-benar ada. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 99-100 yang artinya, "Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, 'Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang solih terhadap yang telah aku tinggalkan.' Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan." Teman-teman, pembahasan selanjutnya adalah mengenai keadaan manusia dan semua makhluk ketika mendengar bunyi sangkakala untuk kedua kalinya. Semua makhluk bangkit di sebuah alam yang lain dan sangat berbeda dengan alam dunia. Saat itulah seluruh makhluk dikumpulkan pada sebuah tempat yang bernama mahsyar. Mahsyar atau sering disebut dengan padang mahsyar, di dalam Islam merupakan penyebutan untuk tempat berkumpulnya manusia ketika dibangkitkan dari alam kubur pada hari kiamat kelak. Padang mahsyar dimaknai oleh para ulama sebagai tanah berpasir putih yang sangat luas dan datar. Di tempat ini tidak ada dataran tinggi, rendah maupun laut. Di mahsyar ini pula, semua makhluk Allah yang berada di 7 lapis langit dan bumi termasuk malaikat, jin, manusia, serta binatang berkumpul dan berdesak-desakan. Setiap manusia pada hari pengadilan akan hadir di mahsyar, diiringi oleh 2 malaikat, yang satu sebagai pengiringnya dan yang satu lagi sebagai saksi atas segala perbuatannya di dunia. Menurut ajaran Islam, sebagaimana diriwayatkan oleh Utsman bin Affan dari Abbas radhiyallahu anhu, bahwa manusia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Kelak, keadaan manusia pada hari kebangkitan berbeda-beda sesuai dengan amal ibadahnya di dunia. Setelah fase kebangkitan makhluk dari alam kubur, maka manusia dan makhluk lainnya akan memasuki fase di mahsyar. Dalam fase ini, manusia dan makhluk lainnya akan dihadapkan pada beberapa hal. Yang pertama, ita Alkitab, sebuah catatan amal masing-masing yang diberikan tiap-tiap makhluk. Kedua, mizan. Kemudian akan dihadapkan sebuah neraca yang akan menimbang antara pahala dan dosa setiap makhluk. Ketiga, haud atau telaga. Setiap nabi akan memiliki telaga ini. Menurut ajaran Islam, Nabi Muhammad memiliki telaga yang diberi nama Kautsar. Namun hanyalah calon penduduk surga yang dapat merasakan lezatnya air itu. Saat berkumpul di padang mahsyar ini, manusia hadir tanpa alas kaki, tanpa sehelai benang dan belum dikhitan. Oleh Allah, matahari akan didekatkan sejarak 1 mil di atas kepala. Keringat manusia akan bercucuran deras sesuai kadar dosanya. Mereka berdiam diri di tempat tanpa gerak, tanpa suara, selama 50.000 tahun untuk menunggu keputusan Allah yang maha bijaksana. Para malaikat hadir bersof-sof. Semua jiwa menunduk lesu, takut dan hina di hadapan Allah. Neraka pun didekatkan kepada mereka.
Amal-amal perbuatan ditunjukkan, ditanyakan, dan dimintai pertanggungjawaban. Para malaikat, nabi, dan seluruh anggota badan memberikan kesaksian. Dalam menjalani hari-harinya di padang mahsyar inilah manusia akan mengalami keadaan mengecewakan atau menyenangkan, tergantung kepada amal perbuatannya di dunia. Lantas, bagaimanakah bentuk pertolongan Allah bagi orang-orang yang beriman dan murka Allah bagi orang yang bermaksiat ketika di padang mahsyar? Teman-teman, untuk pembahasan padang mahsyar selanjutnya akan dibahas pada video selanjutnya. Dukung terus channel kami dengan tekan like, komen, dan subscribe agar kami semangat memberikan informasi-informasi terbaik untuk kalian. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.